Begini Mas Yulis ya, tolong ditahan. Nabi pernah menyampaikan begini. Jadi ada kisah nih, saya kira ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ada kisah seseorang yang kemudian dilahirkan oleh seorang ibu. Setelah melahirkan, ibu ini kemudian kehilangan akal. Berarti maknanya mohon maaf, tidak waras berarti gila. Singkat cerita kemudian anak ini diasuh tumbuh dewasa dan kelak di kemudian hari menjadi orang sukses. Dan ternyata kemudian dia mengambil ibunya tadi yang sudah dalam keadaan tidak waras tadi itu sakit tadi kemudian dibawa. Kemudian orang-orang bertanya, wahai orang hebat, untuk apa Anda merawat ibu Anda? Toh Anda sejak lahir Anda tidak pernah merasakan air susu ibu sekalipun. Tidak merasakan perawatan dan apalagi sekarang kemudian Anda bawa kemana-mana untuk membahagiakan. Kemudian apa jawaban orang hebat ini? Orang hebat sekali ini. Apa dia bilang? Saya boleh tidak mendapatkan apa-apa dari ibu saya tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada satu yang tidak bisa diwakili orang lain, dari dialah saya dikandungnya dan dari dialah melahirkan. Jasa ibu saya ada dua, yaitu mengandung dan melahirkanku, maka inilah saat terbaikku untuk membalas pada dia. Maka kemudian apa yang terjadi? Orang semua mengapresiasi pada dia. Dikala biasanya orang lain ketika dalam posisi punya jabatan luar biasa, posisi orang hebat, biasanya malu melihat ibunya dalam keadaan, apalagi mohon maaf gila seperti tadi itu. Tapi ini adalah menunjukkan. Lah, sekarang kita kembalikan pada gini. Kan begini, ada hadis Nabi yang mengatakan kita boleh membenci pada ibu kita, boleh apapun, tapi yang satu hal yang tidak dibolehkan oleh Nabi adalah kita membentak dengan ucapan kasar kepada ibu kita. Apa kata Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23-24? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu untuk menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dan apabila ibu bapakmu sudah usia lanjut, maka hendaklah engkau penuh dengan kaulan kariman, ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membimbing semacam ini? Sebab Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Boleh bahkan orang tua kita mungkin amat sangat hina sekalipun, tapi ketika orang tua kita tidak meridhoi atas langkah kita, inilah yang menjadi penghalang pintu-pintu kesuksesan, menjadi penghalang berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang saja, saya ikut bersedih, saya juga merasakan prihatin, misalkan Mas Suli dari kecil tidak mendapatkan, tapi kami kan tidak tahu apa yang menjadi penyebab di antara mereka dengan berdua, atau karena ada kasus almarhum ayahnya mungkin nggak sempat atau titipkan, wallahu alam, tapi kita berhusnuzon dalam konteks kebaikan itu yang saya menyela Mas Farid. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, Ibu selama ini kemana? Meninggalkan Mas Sulis ke keluarga almarhum. Ibu kemana? Jadi saya ingin menyelamatkan anak saya, Mas. Setelah papanya sulit meninggal, saya masih tinggal satu rumah sama keluarga. Tapi saya dicerca di situ, disiksa sama adik dari bapaknya Sulis, yang numpang gratis lah, yang segala macam. Akhirnya dengan keadaan saya yang tidak punya pekerjaan, saya memilih untuk menjadi TKW. Saya tinggalkan Sulis biar dia selamat dengan neneknya. Ternyata setelah menjadi TKW itu, saya malah ditipu. Saya disiksa juga, sampai mata saya akhirnya sakit dan harus dioperasi. Jadi iya, tidak ada niat saya untuk meninggalkan anak saya. Tetapi untuk keselamatan dia dengan keadaan saya waktu itu, lebih baik saya pergi. Dengan satu niat saya mencari pekerjaan untuk bisa merubah nasib, tapi ternyata keberuntungan belum ada di pihak saya. Makanya akhirnya saya berhutang, dan disitulah saya akhirnya menipu anak saya karena saya terlilit utang, Mas. Bu, keluar Bu, jangan ngumpet lo Bu. Mas, apa-apaan Mas? Lepasin saya Mas. Ibu udah 1 minggu janji-janji kepada saya mau bayar. Kapan Ibu mau bayar? Iya tapi Mas, saya belum punya uang minggu ini Mas. Tolong Mas sabar ya Mas, saya mau minta uang dulu sama anak saya Mas. Saya belum bisa bayar utang Mas, tolong saya Mas. Saya kasih 1 minggu Ibu, kalau seandainya Ibu udah bayar utang, keluarga Ibu saya habis. Mas, jangan diapa-apain Mas. Mas jangan apa-apain anak saya. Jangan apa-apain keluarga saya ya Mas. Mas tolong Mas, jangan apa-apain keluarga saya. Minggu depan kita. Iya saya bayar. Ya Allah, dari mana saya dapat uang buat bayar utang ya Allah Gusti.
Maafin Sulis. Maafkan ibu nak. Maafin Sulis sudah saya ibu. Maafkan ibu nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Pak Ustadz, Iya, iya. dari kasus ini, Iya. betapa pentingnya kita bertabayun, betapa pentingnya Betul, kita tidak betul. seuzon sama orang. Iya, iya, iya. Ini benang merahnya apa yang bisa disampaikan ke Iya, pemirsa? benar merah para pemirsa sekalian. Saya mohon maaf emosi saya muncul kalau sudah menyebut kata ibu, karena inilah yang paling dijunjung tinggi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperhatikan pada ibu. Makanya kenapa salah seorang sahabat ketika bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa orang yang paling harus aku berbuat baikan? Nabi SAW mengatakan ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menyebut lagi ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Allah, Nabi menyebut ibu 3 kali. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Baru summa abaka, kemudian bapakmu. Kemudian ini kemudian dicarikan logika mengapa Rasul menyebut 3 kali. Ternyata ada logika untuk membenarkannya, karena ada 3 tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang wanita. Yang pertama mengandungnya, ini adalah taruhan nyawa, kemana-mana kita dibawa dalam kandungan, nggak pernah ditinggalkan. Yang kedua adalah melahirkan adalah taruhan nyawa, tidak ada orang bisa, kita tahu persis bagaimana perjuangan berat. Yang ketiga adalah menyusui, ketika kita dalam keadaan bayi, ibu kita nyaris tidak pernah tidur, kapan saja ketika anak kecil itu membutuhkan maka dia akan bangun, ayahnya bisa tidurnya tapi ibu tidak bisa. Nah, jadi konteks inilah, jadi kendati pun sudah terlewatkan lah. Saya berbahagia sekali menyaksikan Mas Sulis jadi setelah tabayun ini dari sini. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi pembuka pintu rahmat dan keberkahan Mas Sulis dan kita semua para pemirsa yang menyaksikan. Maka ketika ada ibu kita masih hidup, maka kata Nabi, inilah sesungguhnya pusaka wasiat terbesar kalau didasarkan. Makanya adalah salah seorang ulama besar dari Mesir yang menyampaikan ketika muridnya ke rumah kepada beliau, wahai guru ulamaku, doakan aku agar aku Allah muliakan, Allah berikan sosial. Kemudian sang guru yang ulama besar tadi bertanya, doaku tidak ijabah untukmu. Adakah ibuku masih ada? Pulanglah dan temuilah ibumu lebih ijabah doanya daripada aku. Ini seorang ulama besar ini. Jadi karena inilah pentingnya berbuat baik kepada ibu bapak kita, dan inilah bagian dari kata Nabi, birru abakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, terutama pada ibumu, niscaya nanti kelak anak-anakmu juga insya Allah akan berbuat baik kepadamu. Lah kita menyaksikan para pemirsa, luar biasa, kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua bagaimana tetap berbuat baik dan berhusnuzon kepada ibu kita dalam keadaan apapun keadaan dia. Sulit ada yang mau disampaikan ke ibu. Sehat-sehat aja. Maafin ibu ya, yang udah menipu kamu. Ibu terpaksa melakukan. Maafin ibu, maafin ibu. Yang penting ibu sehat. Iya. Maafin, sudah memaafkan ibu ya. Makasih ya. Mas Sulis, asal tahu aja, kemarin kru nemuin ibu, mohon maaf, bajunya tidak seperti ini. Tinggal lama Sulis aja. Bajunya lusuh, Mas. Jadi teman-teman bisa berhasil menemukan ini baju dari tim kita. Coba Mas Sulis bisa bayangkan, sebenarnya ibunya Mas Sulis juga sedang kesusahan. Biar bagaimanapun baik buruk, seorang ibu ya tetap ibu. Coba lihat baik-baik muka ibu. Mas Sulis memaafkan. Ini saya kira para kru ini juga tugas mulia ini mengumpulkan dua hamba Allah, ibu dan anak yang terpisah, yang sebelumnya sempat terjadi silang pemahaman dan dugaan, dan ternyata inilah bagian dari Allah kasih sayangnya, Allah pertemukan pada pagi hari ini. Lah, saya ingin sedikit Mas Farid ya, memberikan kisah. Banyak kisah orang-orang hebat dan sukses itu satu, karena begitu luar biasanya memuliakan orang tuanya, terutama pada ibunya. Jadi karena inilah tugas terpenting pada kita, bagaimana memuliakan pada ibu. Makanya ada salah satu ungkapan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ada orang menyebut hadis, tetapi tidak ada hadis, tapi ini adalah qaul hikam, ucapan yang bijak. Jadi
surga ada di bawah telapak kaki. Maksudnya adalah apakah ada di bawah telapak kaki? Bukan itu maksudnya, tapi tingkat keberbaktian kepada seorang anak, kepada seorang ibunya. Kendati pun mohon maaf, ibu kita mungkin secara rupawan mungkin rusak, mungkin nggak ada apa pendek kata, mungkin lucu dan seterusnya, tapi dia tetap orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an, tadi yang saya baca dalam surat Al-Isra ayat 23 itu mensejajarkan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada 4 kewajiban. Yang kalau dikerjakan pertama, yang kedua mesti dikerjakan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang mendirikan sholat sekaligus kalau ada kemampuan mengerjakan zakat, nggak boleh salah satu diingkarinya. Atiullah wa atur rasul, taatilah Allah dan rasulnya, nggak boleh salah satunya. Taat kepada Allah bersifat mutlak, taat kepada rasul juga bersifat mutlak. Yang kedua, yang ketiga ini yang tidak saya menjelaskan, yaitu hendaklah anibudullah, hendaklah engkau menyembah pada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalimatnya indah sekali. Jadi mananya apa? Orang menyembah pada Allah, orang beribadah pada Allah luar biasa, tetapi kalau dia sering menyakiti orang tua, maka kata Allah, Allah tidak menganggapnya itu sebagai bagian dari pengabdian Allah. Jadi inilah kedudukan yang sangat mulia sekali. Tapi di balik itu semuanya adalah ini akan melahirkan keberkahan dalam kehidupan seorang anak. Mari kita saling memuliakan, saling menghormati pada ibu bapak kita. Lah salah satu pada pagi hari ini bisa pemirsa mendapatkan inspirasi dan pelajaran dari kita Mas Sulit. Mas Sulit setelah membuka kunci kecil ini, kunci ini akan sudah terbuka, dan mudah-mudahan inilah yang akan melapangkan rezeki dan memudahkan pada dua hamba Allah yang pada pagi hari ini para pemirsa saksikan bersama. Dan tentu kita semuanya, keluarga kita semua Mas Farid. Amin insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas atas Farid. semua penjelasannya buat Mas Sulit sama Ibu. Alhamdulillah ya. Terima kasih, Mas Farid. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama dengan senang hati. Sama-sama Iya. Bu, sama-sama Mas Sulit. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.